Masa lalu Kaido memang sejauh ini masih banyak diselimuti misteri, apalagi tentang asal-usul kekuatannya. Karena sampai saat ini pun Oda Sensei sebagai sang kreator manga belum mengkonfirmasi resmi tentang apakah Kaido ini pengguna kekuatan buah iblis atau bukan. Berawal dari ending One Piece chapter 921 kemarin tentang munculnya Kaido yang ditampilkan dengan sosok naga, dan juga Momonosuke yang ketika itu melihat perubahan wujud naga Kaido langsung berubah menjadi naga. Jika dilihat-lihat kembali, memang ada kemiripan. Hanya masalah bentuk saja yang agak berbeda, karena berbeda ukuran. Dan Oda pun sudah mengkonfirmasi resmi jika perubahan wujud naga milik Momonosuke diakibatkan dari kekuatan buah iblis buatan, yaitu Smile, yang dimakan Momonosuke ketika Art Panghazard. Mungkinkah perubahan wujud Kaido ini juga hanyalah sebuah ciptaan buah iblis buatan? Rasanya sangat menarik untuk kita bahas bersama. Dan tanpa basa-basi, mari kita simak pembahasannya. Nah, tetapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa subscribe dulu dong, karena di 100.000 subscriber, Anime OP akan mengadakan giveaway. Pada manga One Piece chapter 989, ketika Big Mom mengatakan bahwa Kaido telah memberi produk gagal ras raksasa kuno dari Panghazard, ada sedikit petunjuk mengenai kekuatan yang dimiliki oleh Kaido. Nah, sedikit flashback, ingat logo segitiga kuning yang ada di gerbang Panghazard? Jika kalian melihat kembali logo tersebut, dan kita perhatikan dengan seksama, apakah kalian teringat dengan rupa Kaido yang juga memiliki tanduk? Nah, biasanya papan peringatan seperti ini diikuti dengan tanda seru. Tapi di papan peringatan tersebut justru logo Marine dan pemerintahan dunia. Selain itu, Panghazard yang terletak di New World ini sendiri sebenarnya dulu adalah salah satu fasilitas pemerintahan dunia yang dihuni para ilmuwan angkatan laut, termasuk Kaisar Klon dan Dr. Vegapunk yang terkenal di dunia One Piece. Selain para ilmuwan dari pemerintahan dunia, Panghazard juga dihuni oleh para tahanan angkatan laut yang diangkut ke sana untuk dijadikan sebuah kelinci percobaan oleh kelompok peneliti Panghazard. Sayangnya ketika itu, Kaisar Klon yang merupakan wakil ketua peneliti di bawah tangan Dr. Vegapunk menciptakan sebuah bom gas beracun di Panghazard dan meledakannya karena kekesalannya terhadap Dr. Vegapunk yang sudah mengeluarkannya dari tim. Alhasil kemudian Panghazard pun menjadi pulau yang berbahaya dan ditinggalkan oleh para ilmuwan angkatan laut. Jika kita melihat sejarah Panghazard ini, artinya penelitian menggunakan manusia sebagai kelinci percobaan bukanlah hal yang baru bagi angkatan laut ataupun pemerintahan dunia. Apalagi kalau melihat dari keberadaan Pacifista dan senjata baru SSG yang merupakan pengganti dari sisi Bukai, bisa disimpulkan bukan hal yang tabu bagi angkatan laut untuk membuat senjata manusia hidup yang bisa diluncurkan ke medan perang. Lalu apa hubungan sejarah Panghazard ini dengan masa lalu Kaido? Nah, dari logo segitiga kuning di gerbang Panghazard, Oda Sensei sepertinya memberikan sebuah petunjuk tentang masa lalu Kaido di sini. Logo tersebut memiliki kemiripan dengan Kaido yang bertanduk. Dan rasanya bukan sebuah kebetulan saja jika Panghazard menggunakan logo tersebut di gerbang mereka. Apakah di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hubungan masa lalu Kaido dengan Panghazard? Tentu tidak. Masih ada beberapa petunjuk lain yang mungkin terlewatkan. Dan di sini Mimin akan mencoba mengaitkan setiap petunjuk yang ada sejauh ini satu sama lain. Ada beberapa ciptaan Dr. Vegapunk yang ada di Panghazard. Tentu kalian semua masih ingat dengan kekuatan buah iblis buatan yang merupakan hasil penemuan Dr. Vegapunk. Buah iblis buatan ini kemudian dimakan oleh Momonosuke yang menemukannya di Panghazard. Meskipun buah iblis buatan ini adalah produk gagal, tapi faktanya buah iblis yang dikatakan gagal ini berhasil memberikan kekuatan pada Momonosuke untuk berubah menjadi sebuah naga, meskipun dengan ukuran yang sangat kecil, dan bahkan memberikannya kekuatan untuk bisa terbang.
Ini mirip dengan wujud naga yang diperlihatkan Kaido, bukan? Selain itu, sebelum ini kita juga pernah diperlihatkan kemampuan Dr. Vegapunk untuk memasukkan sebagian kecil dari kekuatan buah iblis Pika Pika no Mi milik Kizaru ke dalam Pacifista. Jadi tentunya tidak menutup kemungkinan kalau kekuatan buah iblis buatan yang diciptakan oleh Dr. Vegapunk ini juga berdasarkan kekuatan buah iblis sungguhan. Kalau iya, bisa jadi di masa lalu Kaido sempat berinteraksi dengan Dr. Vegapunk dalam waktu yang lama, sampai Dr. Vegapunk menciptakan kekuatan buah iblis buatan yang didasarkan pada kekuatan buah iblis Mythical Zoan milik Kaido. Dr. Vegapunk mungkin menggunakan kekuatan buah iblis Mythical Zoan milik Kaido sebagai model untuk membuat kekuatan buah iblis ciptaannya sendiri. Belum lagi masih ada ciptaan Dr. Vegapunk yang lain yang juga berhubungan dengan Kaido. Kita juga sudah melihat naga hidup yang merupakan hasil kreasi Dr. Vegapunk. Naga-naga tersebut dibuat untuk menjaga Panghazard. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah dari mana Dr. Vegapunk mendasari kreasinya tersebut? Rasanya bukan sebuah kebetulan kalau kita mengambil kesimpulan bahwa di masa lalu Kaido memiliki semacam hubungan tertentu dengan Dr. Vegapunk, sampai kemudian memberikan sebuah inspirasi kepada Dr. Vegapunk untuk membuat buah iblis tiruan Kaido dan juga naga yang benar-benar hidup. Bahkan bisa jadi di masa lalu Kaido sendiri yang dijadikan kelinci percobaan oleh Dr. Vegapunk. Jadi seperti apa sebenarnya hubungan Kaido dengan Dr. Vegapunk di masa lalu? Jika Panghazard adalah pulau yang bisa digunakan untuk meneliti senjata manusia dengan kelinci percobaan manusia sungguhan, bukan hal yang aneh kalau pemerintah dunia juga menciptakan manusia dengan tahan banting untuk dijadikan tentara mereka. Kalian tentunya semua masih ingat dengan Viz Moggaj, ayah dari Sanji, yang juga salah satu mantan rekan peneliti dari Dr. Vegapunk ini, berhasil menemukan teori tentang cetakan biru kehidupan yang lebih dikenal dengan sebutan DNA di masa lalu bersama dengan Dr. Vegapunk. Viz Moggaj kemudian menggunakan ilmunya ini untuk meneliti senjata manusia hidup dan bahkan sampai membuat anak-anaknya sendiri menjadi sebuah senjata. Kekuatan tentara yang susah mati ini pun tentunya menjadi impian seluruh kerajaan. Jadi bukan hal yang aneh kalau pemerintah dunia juga berusaha untuk menciptakan tentara senjata manusia. Bahkan yang terbaru, Angkatan Laut berhasil menciptakan pasukan Pacifista dan juga SSG yang kurang lebih memiliki ketahanan dan ketangguhan yang sangat luar biasa. Dan sekarang, bagaimana kalau ternyata di masa lalu Kaido adalah salah satu kelinci percobaan Dr. Vegapunk? Nah, saat pertama kalinya Kaido diperkenalkan, di situ disebutkan kalau Kaido beberapa kali pernah ditangkap oleh Angkatan Laut dan juga lawan-lawannya, bahkan sampai 18 kali. Mungkin tujuan Angkatan Laut menangkap Kaido untuk pertama kalinya adalah agar Kaido bisa dibawa ke Panghazard untuk dijadikan kelinci percobaan oleh Dr. Vegapunk. Jika masa lalu Kaido benar-benar seperti itu, ini tentunya bisa menjelaskan dari mana inspirasi Dr. Vegapunk berasal. Mulai dari beberapa ekor naga yang diciptakan oleh Dr. Vegapunk dan buah iblis tiruan yang diberikan kekuatan naga pada Momonosuke, semuanya bisa didasari oleh Kaido yang merupakan salah satu tahanan di Panghazard. Kalau begitu, kekuatan tubuh Kaido yang dikatakan tidak bisa mati berasal dari hasil percobaan Dr. Vegapunk kepada Kaido, yang kemudian malah membuat Kaido memiliki kekuatan untuk bisa kabur dari tahanan Panghazard. Sehingga akhirnya kemudian Kaido menjadi bajak laut dan menjadi seorang Yonko. Tapi ada hal lain yang menurut Mimin sangat menarik yang dapat kita tarik benang merahnya, yaitu kemungkinan hutang di masa lalu Kaido kepada Big Mom ini berawal dari Panghazard, di mana di masa lalu Big Mom dan anggota bajak laut Rocks datang menyelamatkan Kaido dari Panghazard, dan Big Mom berperan besar dalam penyelamatan Kaido tersebut, sehingga Big Mom menganggap ini adalah sebagai hutang. Meskipun belum ada konfirmasi resmi dari Oda Sensei yang menjelaskan tentang hutang Kaido kepada Big Mom, baik di manga maupun animenya, namun masuk akal juga jika Big Mom berani datang ke negeri Wano, Kaido akan menghabisi Big Mom. Tapi Kaido malah membentuk aliansi dengan Big Mom.
Nah, itu tadi hanyalah sebuah pendapat Mimin yang belum tentu kebenarannya. Karena yang menentukan jalannya cerita One Piece hanyalah Lord Oda Sensei. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah kekuatan Kaido merupakan sebuah ciptaan seorang Dr. Vegapunk? Oke, jika kalian punya pendapat lain atau ada yang ingin ditambahkan tentang pembahasan video kali ini, silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar. Sekian pembahasan video kali ini, dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih.